Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulan ba'da amma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang melalui berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata Adaman qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatul jariyah aw ilmin yunfa'u bih aw walidin shalihin yad'u lahu." Yang artinya, jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa baginya. Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka semua amalan di seluruh dunia telah terputus. Artinya dia tidak bisa lagi menambah perolehan pahala yang dia usahakan sendiri karena terhalang oleh kematiannya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis di atas bahwa ada 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Amalan pertama adalah sedekah jariah, yaitu suatu amalan disebut sedekah jariah, pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya sudah meninggal dunia. Ini bisa terjadi karena kemanfaatan atau dampak positif dari amal itu tersebut masih terus berlangsung hingga saat-saat berikutnya setelah yang beramal meninggal dunia. Sebagai contoh adalah seseorang di masa hidupnya telah menyumbangkan sebuah bangunan sebagai wakaf untuk kepentingan umum seperti masjid, mushola, sekolah, atau pesantren. Selama bangunan itu masih digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat atau manfaatnya yang jelas, maka selama itulah pahala akan terus mengalir kepada penyumbangnya meskipun penyumbangnya telah meninggal dunia. Amal yang kedua yang tidak pernah terputus pahalanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dan juga tentu saja ini seperti tak lain adalah ilmu agama, karena hanya ilmu agama lah yang memberikan manusia petunjuk bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakannya, apa yang diperintahkan serta meninggalkan apa yang dilarangnya. Oleh karena itu,
setiap orang wajib hukumnya belajar ilmu agama. Dengan kata lain, belajar ilmu agama hukumnya fardu ain. Di luar itu hukumnya fardu kifayah yang tentu saja mendapat pahala mempelajarinya. Keharusan mencari ilmu dapat kita lihat dalilnya pada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'alal muslimin." Artinya mencari ilmu hukumnya wajib bagi setiap Islam. Namun demikian tidak berarti bahwa seseorang secara otomatis telah memiliki ilmu yang bermanfaat ketika ia mendapatkan ilmu agama yang luas. Justru letak kemanfaatan ilmu ada pada pengamalannya. Seseorang yang memiliki ilmu agama tapi tidak diamalkan, maka akan menjadi bumerang bagi orang itu sendiri. Seseorang yang mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib namun tidak melakukannya secara utuh, maka dia akan mendapatkan dosa yang lebih besar daripada yang mereka yang belum mengetahuinya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Selain adanya keharusan mengamalkan ilmu agama, yang sudah diperoleh keharusan lain adalah menyampaikan ilmu itu kepada orang lain agar orang lain juga tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu di dunia dan di akhirat. Seberapapun ilmu agama kita diharuskan menyampaikan ilmu kepada orang lain yang membutuhkannya. Jika tidak boleh menyembunyikan ilmu oleh kita memiliki, karena ini termasuk perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Jamahullahu yaumal qiyamati bil jami min nari man katama ilma." Yang artinya, barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Oleh karena itu, agar kita memiliki ilmu yang bermanfaat, yang tidak terputus pahalanya hingga akhirat, maka kita harus mempelajari ilmu agama, lalu mengamalkannya dan menyebarkan sebagai aktivitas dakwah kita, walaupun kita baru mampu menyampaikan satu ayat saja. Amalan yang ketiga yaitu anak yang soleh. Jika kita memiliki anak soleh yang mau dan mampu mendoakan kita agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan mampu dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak soleh ini menjadi amal kita dan pahalanya akan terus mengalir. Oleh karena itu, anak harus dididik dan dilatih dan diajarkan untuk menjadi anak yang soleh. Di dalam kubur tidak ada yang kita nanti kecuali doa-doa dari yang masih hidup, terutama anak keturunan, agar mereka selalu mendoakan orang yang tua yang telah tiada. Ketiga amal di atas, yakni sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh, hendaklah menjadi perhatian kita secara serius. Jangan sampai kita terburu meninggal dunia, sementara ketika hal itu belum sempat kita persiapkan dengan baik. Apalah arti hidup
ini jika tidak mengisinya dengan amalan-amalan yang kita butuhkan buahnya kelak di akhirat. Hidup ini hanya sekali, maka jangan kita merugi untuk selamanya. Kalau hanya rugi di dunia, pasti kita bisa mencari gantinya. Tetapi kalau rugi di akhirat, kita hanya bisa menyesali karena kerugian itu bisa jadi untuk selamanya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina alihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan wa imanihim wa lillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'alaihi hakiman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyana hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Allah